Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Indah CGP Angkatan 2 dari Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan refleksi terbimbing saya di modul 3.1.A.4.6. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana atau sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut saya di luar dugaan? Pemahaman tentang materi pengambilan keputusan sebagai berikut. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, pasti sering dihadapkan dalam situasi di mana kita diharuskan mengambil suatu keputusan. Namun, seringkali keputusan tersebut melibatkan kepentingan dari masing-masing pihak yang sama-sama benar, tapi saling bertentangan satu sama lainnya. Dalam mengambil keputusan, biasanya ada yang termasuk dalam kategori benar lawan salah. Ini disebut dengan bujukan moral. Sedangkan jika situasi yang kita hadapi adalah benar lawan benar, itu disebut dengan dilema etika. Nah, ketika kita menghadapi situasi dilema etika benar lawan benar, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Ada 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu lawan masyarakat atau individual versus community. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. And yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Sedangkan dalam pengambilan keputusan dilema etika ada 3 prinsip yang mendasari. Yang pertama adalah end-based thinking atau berpikir berbasis hasil akhir. Hal ini dilakukan demi kebaikan orang banyak, biasanya seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada rule-based thinking atau berpikir berbasis peraturan. Ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam diri kita. Biasanya itu kan sudah kewajibannya, seperti itu. Itu namanya rule-based thinking. Nah, kemudian care-based thinking, berpikir berbasis rasa peduli. Dalam hal ini, jika mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita harapkan orang lain akan melakukan pada diri kita. Kalau saya di posisi dia tuh bagaimana ya? Kira-kira saya pengennya dia tuh gimana sama saya gitu, seperti itu. Adapun dalam pengambilan keputusan ada tahapan-tahapan. Di sini ada 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Seperti apakah 9 langkah itu? Mari kita simak bersama. Baik, yang pertama dalam pengambilan keputusan 9 langkah ada langkah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan yang sudah kita ambil tadi dan direfleksikan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Nah, di sini itu mengharuskan kita untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan. Pada langkah ini juga akan membuat kita menyaring masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral. Langkah yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Nah, ini
kita menentukan ini nih masalah ini nih antara siapa dengan siapa sih. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Nah, dalam pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Seperti misalnya apa yang terjadi di awal situasi tersebut, nah bagaimana hal itu terkuak, dan apa yang akhirnya terjadi. Siapa berkata apa pada siapa, kapan mereka mengatakannya. Langkah yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang pertama ada uji legal. Dalam uji legal, pertanyaan yang harus ada adalah apakah dilema etika ini menyangkut aspek pelanggaran hukum? Yang kedua ada uji regulasi atau standar profesional. Bila dilema etika ini tidak ada aspek pelanggaran hukum, mungkin ada pelanggaran aturan atau kode etik. Yang ketiga, uji intuisi. Ini mengandalkan perasaan kita, apakah ada yang salah dalam situasi ini. Selanjutnya ada uji halaman depan koran. Apa yang kita rasa bila keputusan kita ini dimuat di halaman depan koran? Posisi kita menjadi konsumsi publik. Selanjutnya uji panutan. Dalam langkah ini kita akan membayangkan panutan kita atau idola kita akan melakukan apa ya jika mereka mendapati kejadian seperti ini. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Dari keempat paradigma berikut ini, paradigma mana sih yang terjadi di situasi ini? Apakah individu lawan masyarakat? Apakah rasa keadilan lawan rasa kasihan? Atau kebenaran lawan kesetiaan? Jangka pendek lawan jangka panjang? Langkah yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema etika, mana yang akan kita pakai? N-based thinking, rule-based thinking, atau care-based thinking, atau ketiga-tiganya akan kita gunakan dalam menyelesaikan masalah dilema etika. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Apakah ada cara kreatif yang nggak pernah terpikir sebelumnya, yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan kita dalam menyelesaikan masalah ini, ya kan? Nah, yang ke-8 akhirnya kita sampai di sini, buat keputusan. Dimana saat kita membuat keputusan ini kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Ia tidak suka ragu-ragu kan kalau membuat keputusan. Semoga dengan 9 langkah ini dalam menyelesaikan keputusan kita sudah tidak ragu-ragu lagi. Kita sudah mantap dalam menentukan pilihan keputusan dalam suatu masalah. Selanjutnya langkah yang terakhir adalah langkah ke-9, yaitu lihat lagi keputusan dan refleksikan. Nah, ketika kita sudah mengambil keputusan nih, kita lihat kembali proses pengambilan keputusan, kemudian ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Kira-kira kalau ada kasus yang mirip-mirip, oh saya bisa seperti ini, seperti itu. Begitu teman-teman. Sesuatu yang di luar dugaan adalah ketika kita mendapatkan opsi atau pilihan penyelesaian masalah kreatif yang di luar dugaan, yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Oh, ternyata bisa juga diselesaikan seperti ini. Pertanyaan yang kedua adalah tuliskan pengalaman Anda dalam menggunakan ketiga materi tersebut dalam proses Anda mengambil keputusan dalam situasi dilema etika yang Anda hadapi selama ini. Anda dapat juga menulis tentang sebuah situasi dilema etika yang dihadapi oleh orang lain serta keputusan yang diambil. Berilah ulasan berdasarkan 3 materi yang telah Anda pelajari di modul ini. Baik, dilema etika yang terjadi pada saya saat ini di masa pandemi ini
adalah seperti berikut ini. Di masa pandemi ini, proses pembelajaran di setiap sekolah mengalami beberapa masalah, yaitu murid yang mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ mengalami kesulitan, baik dari sinyal, kuota, penjelasan materi, serta keaktifan murid mengikuti PJJ. Nah, di lain pihak, seorang guru harus memberikan nilai yang bagus dan tuntas dengan memaklumi kondisi kesulitan yang dihadapi murid. Paradigma yang terjadi pada situasi guru dilema ini memberikan nilai pada murid di masa pandemi adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Adapun prinsip yang mendasari dilema etika guru memberikan nilai di masa pandemi ini terhadap murid yang tidak aktif tadi adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking, berpikir berbasis peraturan rule-based thinking, dan berpikir berbasis hasil akhir ends-based thinking. Tahapan pengujian terhadap studi kasus tersebut yaitu yang pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut adalah dilema etika, yaitu benar lawan benar. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini adalah guru dan murid. 9 langkah yang ketiga adalah kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang pertama, murid tidak memiliki gawai, keterbatasan kuota dan sinyal. Kemudian yang kedua, murid tidak mau belajar secara luring padahal terkendala tidak memiliki gawai atau handphone. Yang ketiga, aturan dari pemerintah bahwa di masa pandemi ini semua murid harus mendapatkan nilai minimal tuntas. Langkah yang keempat, pengujian benar atau salah. Aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut atau uji legalnya tidak ada. Kemudian uji intuisi berdasarkan perasaan dan intuisi saya menolak untuk memberikan nilai pada murid yang tidak mengikuti proses pembelajaran karena merasa tidak adil pada murid yang mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan untuk uji regulasi atau standar profesional tidak ada. Yang keempat, uji halaman depan koran. Rasanya tidak nyaman ya jika hanya karena tidak memberikan nilai kepada siswa, kemudian nama saya dimuat di halaman depan koran. Selanjutnya uji panutan. Menurut saya, idola saya akan tetap memberikan nilai sih, walaupun hanya sebatas minimal tuntas. Karena berpikir tujuan kedepannya supaya murid tersebut tetap bisa bersekolah. Pengujian paradigma benar lawan benar, karena ini merupakan kasus dilema etika. Nah, yang melandasi paradigma ini adalah ada rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Yang kedua, jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Jadi benar jika guru tidak memberikan nilai pada murid yang tidak aktif. Namun benar juga jika guru memberikan nilai minimal tuntas KKM karena kebijakan pemerintah demikian. 6. Melakukan prinsip resolusi, yaitu guru tetap memberikan nilai pada murid yang kurang aktif karena ia melakukannya untuk kebaikan banyak orang. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis pada peraturan, mengikuti kebijakan pemerintah untuk tetap memberikan nilai minimal pada murid. Kemudian yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, guru memberikan nilai karena murid tidak memiliki gawai dan keterbatasan kuota. Melas gitu ya. Penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya adalah memberikan nilai tuntas terhadap siswa tersebut, tetapi menahan rapotnya dan melakukan perjanjian dengan siswa didampingi orang tuanya selama liburan akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Akhirnya kita sampai pada langkah yang ke-8, buat keputusan. Yaitu yang saya ambil adalah mengisi rapot murid dan memberikan nilai minimal tuntas, tapi menahan rapotnya sampai dia menyelesaikan tugas-tugasnya selama liburan. Jadi yang diberikan itu adalah rapot bayangan seperti itu ya. Langkah yang terakhir,
lihat lagi keputusan dan refleksikan. Menurut saya, keputusan yang saya buat sudah tepat karena saya sudah mengikuti aturan memberikan nilai minimal tuntas kepada murid, tetapi murid juga tetap melakukan usaha untuk mendapatkan nilai tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dilema? Kalau pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Tentu saja pernah. Ketika saya harus memberikan nilai minimal tuntas pada murid yang tidak pernah berpartisipasi dalam pembelajaran, segala cara sudah saya lakukan untuk menghubungi murid tersebut. Namun hasilnya nihil. Murid tersebut tak kunjung respon. Namun ironisnya adalah begitu pembagian rapot, si murid muncul dan ingin mengambil rapotnya. Sontak hal ini membuat saya tercengang. Dan akhirnya saya putuskan untuk memberikan rapot beserta nilainya dengan syarat murid tersebut menyelesaikan tugas-tugasnya terlebih dahulu. Jadi rapotnya tetap saya tahan ya. Hal ini tentunya berbeda ketika saya sudah mendapatkan 3 materi di modul ini. Jika saya dulu memutuskan langsung pada keputusan seperti itu, nah sekarang saya bisa mengelompokkan kejadian tersebut termasuk ke dalam kategori apakah bujukan moral ataukah dilema etika, prinsip apa yang mendasarinya, paradigma apa yang berlaku dalam situasi tersebut, langkah penyelesaiannya seperti apa, dan saya tidak merasa ragu-ragu lagi dan khawatir tentang apa yang saya putuskan, apakah salah, apakah benar. Karena kejadian tersebut termasuk dalam kategori benar lawan benar, yang penyelesaiannya bisa mengambil dari 3 prinsip penyelesaian masalah itu tadi, yaitu N-based thinking, rule-based thinking, care-based thinking, serta ada 2 paradigma yang bisa saya lakukan dalam kejadian tersebut, yaitu paradigma rasa keadilan dan lawan rasa kasihan, serta jangka pendek lawan jangka panjang. Pertanyaan yang terakhir adalah, bagaimana dampak mempelajari materi ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran di modul ini? Perubahan yang saya rasakan setelah mempelajari modul 3.1 ini adalah perasaan lega. Kenapa? Karena ternyata keputusan saya termasuk dalam golden rules, yaitu care-based thinking atau berpikir berbasis rasa peduli. Saya ingin orang lain memperlakukan saya seperti saya memperlakukan orang lain, seperti itu. Dan ternyata sudah benar yang keputusan yang saya ambil seperti itu kan. Karena termasuk dilema etika benar lawan benar. Jadi saya benar jika saya tidak memberikan dulu rapotnya, kemudian dan saya benar tetap memberikan nilai minimal tuntas kepada siswa tersebut. Dan saya sekarang lebih tertata lagi ketika akan mengambil sebuah keputusan. Bisa saya kelompokkan terlebih dahulu, masuk kategori yang mana, apakah bujukan moral ataukah dilema etika, terus prinsip mana yang mau saya gunakan, paradigmanya seperti apa, kemudian langkah-langkahnya menggunakan 9 langkah tadi. Baik teman-teman, terima kasih. Sekian pemaparan refleksi saya di modul 3.1 ini. Bye-bye.